السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, walhamdulillah malam ini dengan segala kerendahan hatinya ada Ustazuna Abu Jihad Malim Harhab dan ada Ustazuna Ustaz Angga yang seharusnya kita belajar sama beliau, tapi malam ini sama-sama mau jumpa sebenarnya dengan saya. Tadi biasanya kalau saya kesini beliau juga ada jadwal kajian di masjid lain, tapi Allah pertemukan di masjid ini. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita di dunia dan di akhirat, dan Allah Ta'ala berikan kita rizki untuk bisa berkhidmat kepada guru. Wallahi, hidup ini butuh bersahabat dan butuh berguru. Dan seorang ustadz itu adalah benteng akidah umat. Makanya dulu di alam Minangkabau dan di ranah Minang, Sumatera sekitarnya, di mana ada surau di situ ada buya. Dimanapun ada buya pasti punya surau. Tidak ada buya yang tidak punya surau, tidak ada surau yang tidak punya buya. Sehingga akhirnya umat terbina dan buya pun berwibawa. Apalagi dengan dakwah as-salafiyah, kita sangat butuh. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu ketika kalian tidak tahu. Maka ruju' ilal ulama, kembali kepada para ulama, dan murid-murid para ulama adalah sebuah kemestian yang mesti kita lakukan. Dan seorang dai, ustaz, alim, bagaikan urat nadi umat, jantungnya umat. Mereka akan merasakan setiap getaran yang terjadi. Dan ahli ilmu tahu fitnah itu sebelum fitnah terjadi. Para penuntut ilmu tahu di saat fitnah itu terjadi. Dan orang awam baru tahu tentang fitnah. Dan disebut fitnah dalam bahasa agama adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Mereka tahu, orang awam, ketika fitnah telah berlalu, oh yang kemarin ternyata fitnah. Tapi ahli ilmu mereka paham sebelum fitnah itu terjadi. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manhaj seorang ahlus sunnati wal jamaah untuk senantiasa
mendekat kepada ahli ilmu. Dan ahli ilmu itu bagaikan gula. Kalau ada gula, semut akan datang. Tapi kalau semut kita cari dulu, gula tak ada, dikumpulkan, dia juga akan berterbangan. Begitulah seorang ahli ilmu. Maka sampai-sampai para ulama, karena seorang ahli ilmu, seorang ustaz adalah guru, sampai-sampai para ulama khilaf manakah yang lebih mulia antara guru dan orang tua. Ada satu kitab, Adabul Muta'allim Tujahal Mu'allim fi Tarikhinal Ilmi. Ini kitab tentang sejarah bagaimana adab para murid terhadap guru-gurunya sepanjang sejarah keilmuan kita. Di kitab itu seingat saya dijelaskan khilaf para ulama, mana yang lebih mulia antara guru dan orang tua. Di antara mereka memandang bahawa yang lebih mulia orang tua, tapi ternyata ada pandangan, ada pendapat yang menganggap guru lebih mulia, karena orang tua hanya melahirkan dari alam rahim, alam yang masih tak terkontaminasi, menuju alam dunia, alam yang tidak pernah Allah Ta'ala pandang mulia. Adapun guru melahirkan seorang murid dari alam dunia yang Allah Ta'ala pandang hina, menuju alam yang mulia sejak dunia hingga akhirat, surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ajib. Untuk itu guru adalah orang tua kita dalam tarbiyah. Semoga Allah Ta'ala jaga guru-guru kita dan ustaz-ustaz kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kajian kita, saya tak nak beranjak-ranjak dari pembahasan satu bab di dalam satu pertemuan itu, kecuali betul-betul kita ulang-ulang, kita dalami, kita renungi, kita resapi. Kalau bapak-bapak mau catatan saya tentang kajian ini, boleh saya kirim. Ini dia. Tapi catatan ini masih terus saya tambahkan. Nah, ini judulnya tentang lihat wajah Allah. Taib, afwan. WA tak ini pula di sini. Kapan-kapan saja. Taib. Nanti kalau mau saya kirim. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini ada masail dan ada dalail. Ada masalahnya dan ada dalil-dalilnya. Maka dalam masalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dalil yang pertama adalah tentang melihat wajah Allah ini ayat Al-Qur'anul Karim. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan atau yang mengisbatkan, yang menetapkan bahawa Allah dapat dilihat di hari akhirat kelak, banyak tempat di dalam Al-Quran, dan dapat dibagi menjadi dua. Ada dua model di dalam Al-Quran tentang melihat Allah Ta'ala ini. Yang pertama, al-ayatu musarrihatu bil liqa, ayat-ayat yang menyebutkan tentang pertemuan, liqa, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah ayat yang menegaskan tentang melihat dan memandang. Jadi yang pertama itu ayat yang menyebutkan tentang perjumpaan. Yang kedua tentang memandang. Terkait ayat yang pertama, model ayat yang pertama ini, itu disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam tidak kurang dari 20 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Ajib. Dan 20 tempat ini ada beberapa model lagi. Di sini kita sebutkan ada ayat-ayat yang menetapkan, itu model yang pertama dari bagian liqa ini, perjumpaan dengan Allah. Yang pertama, ayat-ayat yang menetapkan dan meneguhkan keyakinan akan perjumpaan atau liqa dengan Allah. Allah Ta'ala sebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang meyakini bahawa mereka akan menjumpai atau menemui Rabb mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Zon di sini maknanya adalah al-yaqin.
Demikian pula dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-223, yang tadi 46. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya kalian akan menemui Allah di hari akhirat kelak, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Demikian juga dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala menyebutkan tentang kami berikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang-orang yang berbuat baik dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat. Apa gunanya Allah Ta'ala berikan petunjuk dan rahmat yang sedemikian banyak kepada mereka? La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Ajib. Kata Allah, agar atau betul-betul mereka berjumpa dengan Allah nanti di akhirat, betul-betul yakin atau beriman. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala sudah sebutkan atau turunkan kitab sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya yang beriman, tak hanya kepada umat Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Musa alaihi salam juga Allah sebutkan. Untuk apa? Agar mereka yakin bahwa di kelak di hari akhirat mereka berjumpa dengan Rabb mereka. Allahu Akbar. Di dalam ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat yang kedua, Allah juga menyebutkan, dan di sini Allah menyebutkan dengan kalimat yang sangat indah. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana kamu lihat. Tak kita tengok ada tiangnya langit. Walaupun sebagian para ulama ada yang menganggap, yang memandang ada tuh tiangnya tapi tak kita lihat. Tapi ya, ajib. Allah dengan tegas menyebutkan, Allah Ta'ala telah mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat. Thumma stawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Wa sakhara asy-syamsa wal qamara. Dan Allah menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya tunduk beredar pada waktu yang ditentukan Allah. Yudabbirul amra yufassilul ayat. Dan Allah SWT mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. Apa kata Allah di akhir ayat? La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Ajib. Ini ayat luar biasa. Supaya agar betul-betul kalian yakin pertemuan dengan Rabb kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada tafsir yang menarik, di antaranya Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan juga tafsir-tafsir yang lain. Ayat ini adalah dalil kauni, kepastian hukum alam, bahwa pertemuan dengan Allah adalah suatu kepastian, sebagaimana hari tidak akan pernah berhenti beredar sebelum waktunya. Perjalanan hidup manusia pun tidak akan berhenti di liang kuburnya, melainkan berlanjut hingga titik pertemuan dengan Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di dunia. Allahu Akbar. Tidak akan berhenti kehidupan kita hanya di dunia saja. Sebagaimana matahari tak akan berhenti kecuali sampai pada titik akhirnya. Demikian pula kehidupan manusia, akhir dari ceritanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Dan nanti kita akan lihat pertemuan manusia dengan Rabbnya ada pada dua tempat, InsyaAllah. Kemudian ikhwati fillah, dalam surah Al-Ankabut Allah Ta'ala sebutkan juga, man kana yarju liqa Allahi, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, fa inna ajallahi la'at, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Wa huwas samiul alim, dan ia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Termasuk dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dan sungguh-sungguh menuju untuk apa? Kalian tuh capek, letih, berjuang. Kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kamu pasti akan menemui Rabb kalian. Kita berlari, kita capek, kita bekerja menemui Rabb kita nanti. Allahu Akbar.
Tapi ada orang yang berjumpa dengan Rabb hanya sekedar mempertanggungjawabkan amalnya, dan itu adalah di lapangan yaumil mahsyar nanti. Namun ada orang-orang yang memang bisa berjumpa dengan Allah dengan penuh kenikmatan di surga Allah yang penuh kenikmatan. Ini ayat sudah 6 kita sebutkan. Itu ayat adalah ayat yang menjelaskan, menanamkan atau memantapkan keyakinan kita akan berjumpa dengan Allah. Ada 6 ayat. Dan ada bentuk yang kedua, itu ayat-ayat tarbiyah imaniyah, motivasi Allah dan persiapan untuk bertemu dengan Allah. Di sini ada 3 ayat dan 2 ayat lagi kita sebutkan, karena tadi sudah ada 1 dalam surah Ar-Ra'd ayat yang kelima. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, setelah Allah menyebutkan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian juga, yang diwahyukan, yang diberikan wahyu kepadaku, bahwa sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Rabb yang Maha Esa, dan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb mereka, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun dalam peribadahannya. Ajib. Maka siapapun kalau betul-betul nak berjumpa kita dengan Allah di sorga, maka hendak beramal saleh dan jangan mempersekutukan Allah. Berarti mentauhidkan Allah. Maka murnikan tauhid, belajar serius kitab tauhid. Di sini alhamdulillah kita belajar kitab tauhid dengan ustaz kita. Terus hadiri, memurnikan tauhid. Allahu akbar. Dan tauhid itu tak boleh bercampur seperti susu, tak boleh bercampur dengan satu kotoran pun. Ketika menyebutkan Al-Khalis, Allah Ta'ala, dan ini perumpamaan yang sering diulang-ulang oleh Syekhuna Abdul Razak, kalimat beliau sangat indah menguraikan. Tauhid itu murni seperti susu yang keluar dari tubuhnya sapi. Dalam tubuh sapi itu, ini Allah Ta'ala sebutkan perumpamaan dalam Al-Quran, dalam tubuh sapi ada darah, ada cairan yang lain, tapi yang keluar adalah susu yang murni, yang segar dan nikmat untuk diminum. Begitulah tauhid. Tauhid tak boleh tercampur dengan apapun. Maka untuk itu kita perlu belajar tauhid yang murni. Walaupun sahabat itu yang awak Islam murni, biarlah. Ini yang murni-murni yang mahal. Emas murni yang mahal. Barakallahu fiikum. Allah Ta'ala juga katakan dalam surah Al-Ahzab, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Salam penghormatan orang-orang mukmin nanti pada hari mereka menemui Rabb mereka. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala menyediakan pahala bagi mereka. Ini ayat adalah motivasi untuk berjumpa dengan Allah. Kalau ayat yang sebelum-sebelumnya tadi adalah menetapkan keimanan dan keyakinan, betul-betul kita akan berjumpa dengan Allah. Dan di 2 ayat ini, tanpa di surah Ar-Ra'd ayat yang ke-5 tadi, memotivasi kita untuk beramal saleh agar kita berjumpa dengan Allah. Ada ayat lain, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tipe ayat yang ketiga adalah ayat-ayat tentang pengingkaran orang kafir. Tengok nih, orang kafir cuma yang mereka mengingkari berjumpa dengan Allah. Kita bukan orang kafir. Maka Allah Ta'ala sebutkan sifat mereka. Mereka mengingkari perjumpaan dengan Allah. Dalam surah Al-An'am Allah menyebutkan qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah. Sungguh telah rugilah orang-orang yang tidak mempercayai alias mendustakan perjumpaan mereka dengan Allah. Ini sifat orang kafir. Rugi mereka nanti. Tengok pula dalam surah Yunus ayat yang ke-45. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Sungguh
Merugilah orang-orang yang mengingkari perjumpaan dengan Allah dan mereka bukanlah orang yang mendapat petunjuk. Maknanya, orang-orang yang betul-betul mendapat petunjuk di dalam hatinya yang paling dalam, ada keyakinan yang terhujam kokoh dan mendalam bahwa mereka berjumpa dengan Rabb mereka. Allahu Akbar. Berbeda dengan orang kafir. Makanya dalam ibadah kita, dalam keseharian orang-orang yang beriman, ketika mereka beribadah kepada Allah, Allahu Akbar, ka'annaka tara. Rasul mengajarkan al-ihsan, beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika belum sampai ke tahap itu, yakinilah Allah senantiasa melihatmu. Ajib. Allahu Akbar. Bahkan sebagian para ulama ketika menafsirkan, menjelaskan ayat ini, hadis ini menunjukkan bahwa memang akan ada saatnya kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 105 ayat Allah taala juga mengatakan tentang orang-orang kafir mengingkari perjumpaan dengan Allah. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Orang kafir itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Tak cukup hanya itu, tapi mengingkari perjumpaan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum. Akibatnya amal mereka terhapus. Berarti orang-orang yang tidak percaya dengan Allah akan berjumpa dengan Allah, amal mereka terhapus, hangus, tak ada satu pun lagi. Allahu Akbar. Di dalam surah Al-Ankabut Allah mengatakan, walladzina kafaru bi ayatillah wa liqa'ihi. Orang-orang yang mereka itu kafir terhadap ayat Allah dan pertemuan dengan Allah, mereka ulaika ya'isu min rahmati. Mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Wa ulaika lahum adzabun alim. Mereka mendapatkan azab yang teramat sangat pedih. Di dalam surah Ar-Rum Allah mengatakan, ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir di akhir ayat ke-8, Allah mengatakan, wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu benar-benar ingkar dengan pertemuan Rabb mereka. Dan di dunia nih Pak, yang paling banyak manusia itu bukan orang beriman. Kalau kita tengok datanya Pak, penduduk yang paling banyak di dunia ini bukan orang-orang Islam, tapi orang Nasara. Orang-orang kafir yang beragama lain. Seingat saya orang Nasara sekarang. La ilaha illallah. Berarti penduduk dunia yang beriman itu hanya sedikit. Wajar Allah Ta'ala katakan kebanyakan manusia tak percaya perjumpaan mereka dengan Allah. Bahkan orang beriman saja ketika tidak duduk mengaji dengan serius dan mendalam tentang keimanan dan tauhid, keyakinan mereka akan berjumpa dengan Allah pudar. Tak mendalam Pak. Makanya orang yang terus mengaji tauhid, cobalah kita sholat. Terasa enggak bahwa solat kita ini nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Bahkan kita tengok ayat hadisnya nanti, bahwa Allah sebutkan langsung amalan agar kita betul-betul bisa berjumpa dengan Allah, menjaga salat. Ada 2 waktu, salat subuh dan salat asar. Karena salat subuh itu berat karena orang masih tidur, dan salat asar sibuk orang masih bekerja atau pulang kerja. Allahu Akbar. Jadi wajar orang-orang sepelekan karena dalam hatinya tak ada keyakinan akan berjumpa dengan Allah. La ilaha illallah. Makanya dalam surah As-Sajdah juga Allah menyebutkan balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Ketika Allah mengatakan bahwa nanti akan hancur manusia ini, tulang belulang mereka dalam tanah, kami benar-benar akan ciptakan mereka kembali dalam bentuk yang baru. Akhirnya Allah katakan, tetapi orang mereka dengan perjumpaan terhadap Rabb mereka ingkar. La ilaha illallah. Jadi orang yang baru percaya dengan bahwa tubuh kita manusia ini setelah hancurnya akan Allah hidupkan dan Allah bentuk dengan bentuk yang baru, hanya adalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah. Itu bentuk yang kedua.
Yang apa? Yang ketiga, satu, penetapan keimanan akan berjumpa dengan Allah. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, Allah ceritakan pengingkaran orang kafir akan berjumpa dengan Allah. Ada bentuk yang keempat. Ayat-ayat tentang orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Ternyata ada lagi tipe manusia yang tidak berharap berjumpa dengan Allah. Dalam surah Yunus, Allah katakan, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana." Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, waradu bil hayatid dunya, dan mereka puas dengan kehidupan dunia ini saja, watma'annu biha, dan mereka merasa tentram hidup di dunia saja. La ilaha illallah walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka melalaikan ayat-ayat kami. Kalau kita tak nak berjumpa dengan Allah, hati-hati. Orang beriman, orang kalau manusia yakin dia ada orang yang berjasa dalam hidupnya, dia pasti nak berjumpa dengan orang yang berjasa itu. Makanya hari ini, sampai hari ini kita masih rindu ingin berjumpa dengan ayah dan mak kita yang sudah wafat, karena kita tahu mereka berjasa dalam hidup kita. La ilaha illallah. Maka orang-orang kalau dia mau berjumpa dengan orang yang berjasa dalam hidupnya, maka orang mukmin pasti mengharapkan perjumpaan dengan orang yang telah menciptakan, dengan zat yang telah menciptakan dirinya dan apapun yang ia inginkan, apapun ia nikmati. Allah. La ilaha illallah. Dalam surah Yunus Allah Ta'ala katakan, di mana kata Allah, "Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tu'yanihim ya'mahun." Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimang dalam kesesatan. Jadi orang-orang kalau sudah selalu bergelimang dalam kesesatan, itu tanda Allah biarkan. Mungkin tanda Allah telah biarkan mereka, dalam hati mereka tak ada lagi ingin berjumpa dengan Allah. La ilaha illallah. Makanya orang-orang nanti takut mati. Takut mati. Jadi di antara malapetaka umat akhir zaman itu adalah takut dengan kematian. Dan di antara makna takut mati tidak mempersiapkan bekal mati, dan di antara kandungannya adalah tidak ingin berjumpa dengan Allah, karena tidak akan mungkin kita bisa berjumpa dengan Allah kecuali melalui pintu kematian. La ilaha illallah. Maka umur Pak kalau sudah 50 ke atas, satu coba tanya dulu, sudah ingin berjumpakah dirimu dengan Allah? Bahkan Pak, puncak kedewasaan seseorang itu 40 Pak umurnya. Kalau dah lewat umur 40, dah banyak loyo, dah banyak ponek, iko yang sakit, itu yang sakit. Allah dah kasih pengajaran 40 tahun dalam hidup ini. Coba tanya hidup kita, tanya hati kita di usia kita yang ke-40 tahun. Sudah mulaikah ada kerinduan dalam hati ingin berjumpa dengan Allah? Ketika belum ada kerinduan dalam hati, atau belum mendalam kerinduan itu, tepuk dada, tanya selera, nak kemana kau jam? Hidup ini hanya sesaat. La ilaha illallah. Di dalam surah Yunus Allah Ta'ala katakan, "Qala alladhina la yarjuna liqa'ana a'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddilhu." Kata Allah, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, mereka berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Sampai segitunya mereka. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, karena mereka tidak berharap berjumpa dengan Allah. Orang beriman tidak. Mereka puas dan yakin dengan Quran ini. Ini petunjuk Allah. Mereka berharap berjumpa dengan Allah. Maka mereka cinta Al-Quran, rindu dengan Al-Quran. Ramadan sebentar lagi datang. Ia sudah siapkan nanti target-target untuk Al-Quran. Dia di dalam bulan Ramadan, ia bernikmat-nikmat. Hatinya menikmati kalam Allah. Karena itu adalah kalam Allah. Ia berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukankah doa orang beriman di antara yang diajarkan Nabi adalah, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berikan aku ya Allah kelezatan berjumpa, kelihatan melihat wajahmu ya Allah, dan kerinduan berjumpa denganmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhwati fillah, dalam surah Al-Furqan Allah Ta'ala berfirman,
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti pertemuan dengan kami, yang tidak berharap pertemuan dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat? Atau mengapa kita tidak melihat Rabb kita? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Kadang-kadang orang berbuat maksiat sambil bercanda, la ilaha illallah. Mereka mengatakan, kenapa juga ya kita tidak diazab langsung? La ilaha illallah. Kenapa tak datang malaikat yang nak mengazab kita? Hai, itu ciri-ciri orang yang tak berharap berjumpa dengan Allah. La ilaha illallah. Ini baru 18 ayat. Ada 2 ayat lagi. Tipe ayat atau model ayat tentang keraguan terhadap berjumpa dengan Allah. Kalau tadi dia orang yang tidak berharap berjumpa dengan Allah. Nah, yang kelima ini adalah ragu berjumpa dengan Allah. Orang beriman tidak ada kulit, maka mukmin disebut mukmin karena ada iman dalam dirinya. Iman itu baru disebut iman kalau ada yakin, menafikan 3 hal. 1, menafikan zon, dugaan. 2, menafikan sangkaan, syak atau keraguan. Yang ketiga, menafikan raib, kebimbangan. Jadi orang mukmin disebut mukmin ada keyakinan dalam dirinya. Jadi ada ayat yang menjelaskan mereka ragu berjumpa dengan Allah. Apa kata Allah dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-23? Wa laqad ataina Musa al-kitaba fala takun fi idin bil liqa'i wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa kitab Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu menerima ayat itu, dan kami jadikan Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Di sini ada kalimat Allah Subhanahu wa taala, "Fala takun fi miryatin bil liqa'i." Janganlah kamu ragu. Sebagian tafsir menyebutkan berjumpa dengan Allah. Jadi Allah kuatkan hatinya jangan ragu. Walaupun sebagian tafsir mengatakan ini adalah menerima Al-Quran. Di dalam surah Al-Fussilat Allah mengatakan, "Innahum fi miryatin bil liqa'i rabbihim ala innahu likulli syai'in ahid." Di ayat yang ke-54, ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Rabb mereka. Sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Ini 20 ayat banyak yang sudah kita sebutkan, Pak. Secara cepat, ringkas. Tidakkah kita yakinkan berjumpa dengan Allah? Hanya orang kafir yang dijelaskan Allah Ta'ala dalam Quran yang tidak yakin berjumpa dengan Allah. Orang-orang kafir yang tidak mau berjumpa dengan Allah. Azan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumis sa'ah. Baik, itu ada saya share catatan kajian ini. Sudah saya share juga. Itu insyaallah akan saya tambah terus dalam bab ini. Dan bab-bab sebelumnya juga ada catatan saya, cuma sebelumnya belum saya share. Dan insyaallah kedepannya akan saya share setiap kali kajian-kajian catatan-catatan. Baik, ikhwati fillah, semoga kedepannya jadi buku. Demikian harapan saya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan dan beri taufik. Baik, di catatan ini ada 47 halaman tadi sampai kepada halaman yang ke silakan buka halaman 13. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Ketika kita sudah memahami bahwa ternyata Allah betul-betul menjelaskan dalam Al-Quran berjumpa dengan Allah, dan
dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari. Sekarang kita coba lihat penetapan melihat Allah di akhirat berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara penerimaan hadis itu dibagi dua. Satu hadis mutawatir atau mutawatirah, yang kedua hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan satu atau sedikit orang di kalangan para sahabat atau rawi tersebut. Adapun hadis mutawatir adalah hadis yang mana kalau man yahsulul ilmu bisidqihim. Baik. Adapun hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang dalam jumlah yang banyak. Dan hadis di sini kita sebutkan hadis itu ada pembagian, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Baik. Ternyata hadis tentang melihat Allah di hari akhirat kelak ini hadisnya mutawatir, dan ini dirinci lagi oleh para ulama. Ada juga yang tidak mutawatir, tapi ada hadis yang mutawatir. Tidak mungkin lagi ada yang berdusta, tidak mungkin lagi ada kedustaan afal. Allahu Akbar. Makanya ikhwati fillah, dan itu di halaman selanjutnya pernyataan para ulama tentang kemutawatiran hadis berulang akhirat. Hadis tentang innakum tarawna rabbakum yaumal qiyamah adalah hadis mutawatir lafzi secara redaksi katanya mutawatir. Allah tidakkah kita yakin lagi? Orang yang meriwayatkan hadis itu tidak ada beduto ya Pak. Beduto sekene di BP duto renyo. Kawa kadang-kadang kur dikayangkan padahal tak ada donasi dia. Tak ada boi dia gitu. Itu kalau ahli hadis seperti itu atau tandai ini niatnya apa, tujuannya apa, itu bisa dicatat oleh murid-muridnya. Ini perawi berbohong kepada binatang. Bayangkan tuh, jangankan berbohong kepada manusia, binatang pun tidak. Makanya kalau hadis kalau sudah mutawatir atau mutawatir itu tidak mungkin lagi berdusta, dan kita tidak sebutkan tentang seperti apa detik mutawatir. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Sekarang coba kita lihat dulu hadis yang pertama. Di halaman berapa silakan tengok aja ke bawah. Hadis yang pertama. Ini hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada bulan waqar dan ia berkata, "Innakum satarawna rabbakum ayyanan kama tarawna hadzal qamara la tudammuna aw la tudarruna fi ru'yatihi." Kata Rasul ketika Rasul melihat bulan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian secara nyata sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan saling berdesakan atau tidak akan merasa kesulitan dalam melihatnya. Allah jelas. Fa in istata'tum an la tu'allamu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu wa hiya salatul fajr wal 'asr. Dalam riwayat ini, jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan, tidak terluput mengerjakan salat sebelum matahari terbit atau salat sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah. Dan yang maksud adalah salat asar dan salat subuh, salat subuh dan salat asar. Makanya para ulama menjelaskan seperti Al-Muhaddam, perkataan Nabi fa in istata'tum an la tu'lamu an salatin ini ay fil jamaah, maksudnya adalah salat berjamaah. Maka ketika para ulama menyebutkan cara atau amalan utama untuk mendapatkan diri kita bisa melihat wajah Allah adalah salat subuh berjamaah dan salat asar berjamaah. Dalam satu riwayat Nabi menyebutkan dari sahih, afdalus salatin 'alal munafiqin salatus subh. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh berjamaah. Jadi di dalam Sunan Abi Daud seingat saya itu pernah saya jumpai itu satu riwayat bahwa kalau ada di kalangan para sahabat yang mereka mengkhususkan di rumah mereka tempat sholat, dan itu yang menjadi alasan mereka untuk tidak sholat jamaah di masjid, maka mereka ciri-ciri orang munafik. Di kalangan para sahabat ketika mereka tidak sholat subuh berjamaah itu dicurigai jangan-jangan dia orang munafik.
Makanya salat ini menjadi keutamaan, menjadi suatu amalan agar mendapatkan berjumpa dengan Allah di hari akhir kelak. Demikian pula dengan salat asar. Kalau salat zuhur itu orang masih mungkin bekerja di kantor, maka dia bisa apa? Dia mungkin rehat sejenak pergi salat, tujuannya nak rehat di masjid, dapat berbaring tidur, atau mungkin sejuk-sejuk di air nanti di toilet. Tapi kalau salat asar dia pulang bekerja, capek-capek di perjalanan. Kalau di kota lagi macet, sulit salat asar. Kalau di kebun lagi capek, atau mungkin kotor. Kalau siang mungkin dia istirahat untuk makan. Makanya salat asar ini salat berat, sehingga diutamakan ketika seseorang, maka diberikan keutamaan ketika seorang rajin mengerjakannya. Ketika wajib salat berjamaah dia berjamaah, maka menjadi amalan yang memudahkan kita bisa berjumpa dengan Allah di surga. Allah Akbar. Baik, ikhwati fillah. Hadis ini ada perkataan Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah taala yang luar biasa. Kata Imam Ibnu Qutaibah, perumpamaan Rasul terhadap melihat Allah, terhadap melihat bulan itu tak semuanya bulan itu sama dengan Allah, bukan begitu. Yakni bulannya, garis edarnya, batasannya, sifatnya tidak. Perumpamaan ini hanyalah berlaku pada fakta bahwa kita memandang Allah Azza wa Jalla seperti memandang bulan purnama, tidak ada perselisihan dan tidak ada keraguan. Nampak bulan itu, iya nampak bulan. Nah, ragu juga nampak. Kalau bintang tu ya nampak, tak ada. Yang seperti itu. Kadang-kadang bintang berkedip. Kalau bulan kan nampak bulan tadinya. Tak mungkin orang beda pendapat berselisih. Tidak mungkin. Itu yang dimaksud. Bukan cara melihat Allah seperti bulan itu modelnya bukan. La ilaha illallah. Dan di sini kita sebutkan ini di antara referensi utama saya dalam tulisannya adalah Ru'yatullah. Ada satu kitab tentang Ru'yatullah. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Orang Arab biasa membuat perumpamaan seperti itu. Makanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan menyerupakan perbuatan melihat dengan perbuatan melihatnya, kesamaan pada kejelasan proses melihatnya, bukan menyerupakan Allah dengan bulan. Baik, kita tidak ragu lagi dalam hadis yang kedua. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Lihat, ternyata melihat Allah itu ada dua keadaan. Lihat hadis yang kedua ini. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, apakah kalian merasa kesulitan saling menghalangi saat melihat bulan pada malam bulan purnama? Hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahab? Hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatul badri? Apakah kalian akan merasa terhalangi ketika melihat bulan purnama? Tidak ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan lagi, apakah kalian terhalangi melihat matahari di saat awan tidak ada? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, fa innakum tarawnahu kadzalik. Kalian juga akan melihat Allah dengan mudah seperti kalian melihat bulan atau matahari. Allahu akbar. Lalu sambungan hadis ini, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah fayaqul, Allah Ta'ala mengumpulkan manusia pada hari kiamat kelak. Lalu Allah Ta'ala berkata, maka ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa yang beribadah atau menyembah sesuatu, ikutilah dia. Makanya orang-orang yang menyembah matahari akan mengikuti matahari, orang-orang yang menyembah bulan akan mengikuti bulan, dan orang-orang yang menyembah tauhid atau perkara patung, tapekong dan yang lain-lainnya akan mengikuti itu. Adapun orang-orang yang menyembah Allah akan mengikuti Allah. Baik. Lalu fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala, lalu datang Allah tabaraka wa ta'ala fi suratin ghairu suratihi allati ya'rifuna. Datang Allah Ta'ala kepada mereka dengan bentuk yang mereka tidak mengenalnya. Jadi bukan dengan bentuk aslinya. Lalu Allah Ta'ala berkata, Rabbukum, saya Rabb kalian. Lalu manusia itu mengatakan, na'udzubillah minka, kamu berlindung dari engkau.
ini sampai datang Rabb kami. Fa idza jaa rabbana arafnahu. Ketika betul-betul datang Rabb kami akan tahu. Lalu datanglah Allah fi suratihi allati ya'rifun, dalam bentuk yang mereka kenal, dalam bentuk yang aslinya. Lalu Allah Ta'ala berkata, ana rabbukum, saya adalah Rabb kalian. Orang-orang beriman yakin dan mereka berkata, anta rabbuna fayattabi'unahu, engkau adalah Rabb kami, lalu mereka pun mengikutinya. Allah. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini di mana? Coba lihat judul, ru'yatullah fi arasatil qiyamah. Ini melihat Allah di lapangan kiamat nanti. Jadi ini tempat melihat Allah yang pertama. Semua manusia melihat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah orang kafir melihat juga atau tidak. Sebagian mengatakan kalau di sini mereka lihat, tapi bukan melihat dalam tanda kutip untuk mereka menikmati. Namun pertanggungjawaban akal. Karena ada satu ayat lagi, satu hadis lagi, di mana nanti orang-orang beriman disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada satu pun manusia ini melainkan akan diajak Allah Taala berkata untuk mempertanggungjawabkan amal mereka. Ditengok kanan, ditengoknya kiri, tak ada yang terlihat lagi, di depan dipandang, melainkan hanya adab. Itulah siksaan yang terasakan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Rabbul Jannah fi'ula. Ini tempat lihat Allah yang pertama. Tapi saya juga mendengarkan penjelasan saya Al-Qusaymi dan yang lain-lainnya, itu perkenalan saja. Makanya Allah Ta'ala uji dulu hambanya. Itu ada catatannya. Yang pertama ujian. Ujian bahwa Masya Allah ada bentuk yang bukan bentuk asli, tapi ada bentuk yang kedua. Orang beriman Allah Akbar. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana cara kita melihat Allah Ta'ala itu? Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Orang-orang yang beriman, Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam masalah melihat Allah ini, mereka betul-betul apa? Kembali kepada kaidah, mengembalikan kepada Allah. Kita tak tahu bentuknya sekarang, modelnya bagaimana, kita tak tahu. Tapi kita berdoa. Izin sedikit. Hadis yang ketiga itu sudah saya sebutkan. Lihat hadis yang keempat. Hadis yang keempat Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah SAW bersabda, ada dua surga yang semuanya terbuat dari perak, baik wadah-wadahnya maupun apa saja yang ada di dalamnya. Ada sebuah surga yang terbuat dari emas, baik wadah-wadahnya maupun apa yang ada di dalamnya, dan tidak ada penghalang antara satu kaum untuk melihat Rabb mereka melainkan selendang keagungan rida al-kibriya pada wajahnya di surga ada. Di sini disebutkan oleh para ulama, hadis ini idza kasyafallahu rida al-kibriyai an wajhi ra'ahu ahlul jannah. Apabila Allah telah menyingkapkan selendang keagungan dari wajahnya, maka penduduk surga akan melihat. Ada selendang. Seperti apakah selendang itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi ada tirai. Ada tirai. Allah. Ikhwati fillah. Di sini disebutkan surga Adam. Surga Adam ini kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syariat hadis yang kelima dari Sahih Rasulullah SAW. Apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum, adakah yang kalian mau lagi aku tambah? Mereka berkata, alam tubayyid wujuhana, tidakkah engkau ya Rabb sudah membuat wajah kami putih berseri terang benderang? Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar, tidakkah engkau sudah masukkan kami ke dalam surga dan sudah lepaskan kami, selamatkan kami dari neraka? Ketika itu fayakshiful hijab, Allah Ta'ala buka hijab, fama a'tu syai'an ahabba ilaihi min nazar ila
Maka melihat wajah Allah adalah a'zamun ni'am, nikmat yang paling agung dari semua nikmat yang ada di sana. Allah Akbar, Allah Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Afwan. Sedikit lagi. Karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Coba terakhir dilihat penduduk surga itu nanti ada perbedaan tingkatan mereka dalam melihat wajah Allah. Sebagaimana penduduk surga juga bertingkat-tingkat dalam kedudukan mereka. Demikian pula keutamaan dalam melihat wajah Allah. Paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang memandang wajah Allah 2 kali sehari. Ajib. Ternyata ada kaum yang bisa memandang wajah Allah 2 kali sehari, pagi dan petang. Inilah adapun itu yang didapatkan oleh orang yang paling tinggi derajatnya. Namun adapun penduduk surga secara umum melihatnya pada setiap hari Jumat, pada hari tambahan yang disebut dengan Yaumul Mazid. Maka ini keumuman penduduk surga. Dan ada hadis, sebab kita baca ini. Di situ kan sudah kita sebutkan dulu ada pasar dan itu hari Jumat mereka berkumpul di sana. Maka mereka melihat wajah Allah di situ pada hari Jumat. Berarti di sini satu kali dalam satu pekan. Allah Akbar. Begitu mereka pulang, mereka terlihat oleh istri-istri mereka bertambah gagah. Dan ternyata istri mereka dilihat oleh suaminya juga bertambah cantik. Maka di sini ada pembahasan penglihatan wanita dan para malaikat terhadap wajah Allah. Di mana wanita? Apakah wanita pergi juga ke pasar itu? Oh tidak. Sebagaimana wanita mukmin di dunia ini tidak sering ke pasar. Mereka dipingit di rumah dan banyak waktu mereka di rumah. Maka terjadilah khilaf di kalangan para ulama, dan para ulama membantah orang yang menganggap bahwa wanita tidak melihat Allah di hari akhirat kelak. Tidak. Namun sebagaimana penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah atau yang lainnya, mereka juga bisa melihat wajah Allah walaupun mereka di rumah. Ajib. Kalau orang mukmin berkumpul di pasar itu, ini kebanyakan ahli surga. Mereka berkumpul setiap Jumat di pasar surga itu. Segala kenikmatan ada di sana. Sebagaimana orang-orang ketika dirinya senang pergi ke pasar membeli barang-barang, itu adalah urusan dunia. Di surga akhirat, di dunia akhirat, betapa nikmatnya orang-orang mendapati surga, pasar surga. Orang mukmin setelah mendapatkan kenikmatan di pasar surga itu, Allah berikan satu nikmat yang lebih dari itu, melihat wajah Allah. Terpanalah mereka. Begitu selesai, tak bisa mereka ceritakan lagi. Begitu mereka pulang, ternyata di sini Allah Ta'ala tidak ada nas yang sharihnya dalam hal ini. Namun sebisa mungkinnya bisa saja mereka melihat dari rumah mereka. Maka orang-orang mukmin kalau ikut pendapat ini, orang mukminat, wanita-wanita mukminat, mereka melihat wajah Allah cukup dari rumah-rumah mereka saja, sebagaimana mereka dipingit di dunia, banyak di kamar saja, banyak di rumah saja. Bahkan salat mereka yang paling afdal adalah tempat yang terdalam di rumah mereka, tempat yang tersembunyi dari pandangan orang. Maka tempat salat sunahnya, maka ketika di surga kelak mereka diperlihatkan oleh Allah Ta'ala wajahnya mereka, walaupun mereka hanya di kamar-kamar mereka yang sedang terpingit itu. Allah, wajah mereka bertambah cantik pula terlihat oleh suaminya ketika mereka pulang, sebagaimana suaminya semakin gagah ketika mereka kembali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga kita masih sabar mendengarkan dan membaca riwayat-riwayat yang ada terkait dengan ru'yatullah, melihat Allah di hari akhir kelak. Dan saya melihat pembahasan ini belum selesai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita setelah Ramadan lagi, dan kita bisa baca lagi penjelasan para ulama dalam hal ini. Dan hendaklah kita belajar ini bukan sekadar
sekadar mendengar, tapi ingin memotivasi hati dan diri kita untuk mencintai Allah, rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhara ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Semoga Allah Ta'ala berikan kita rezeki untuk menjumpai Ramadan dan menikmati Ramadan dengan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.